Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita berbuat jahah bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran secara online. Mudah-mudahan kita nanti senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Pada kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi yang kemarin kita membahas tentang bab pertama, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Untuk kali ini juga masih terkait dengan bab yang pertama, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Akan tetapi untuk kali ini adalah kelanjutannya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, yaitu bahwasanya kitab Allah ini sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para utusannya, ini dimaksudkan agar dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi umat manusia dengan kitab tersebut diharapkan akan mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga tidak akan tersesat. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu dengan tujuan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupan di dunia. Allah memberi pedoman yang berasal, maksud kami yang berisi perintah dan larangan. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun dimaksudkan agar kehidupan manusia, maksud kami, namun dimaksudkan agar kebahagiaan manusia menjadi sempurna. Jadi tujuannya itu. Untuk itu kita perlu memahami dalil yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran, dalil kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Yang mana ayat tersebut artinya adalah Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Itu artinya. Kemudian selanjutnya yang kedua, Al-Quran ini sebagai kitab suci umat Islam. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya apa? Sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan sama sekali, baik penambahan maupun pengurangan. Di samping itu tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf, Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafalnya. Itu termasuk keistimewaan dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung, akan tetapi turunnya berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Kemudian jumlah surat dalam Al-Quran ini sebanyak 114 surat, yang mana surat tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini maksudnya diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua dinamakan surat Madaniyah, surat yang turun di kota Madinah atau diturunkan setelah Kanjeng Nabi Muhammad hijrah. Kemudian selanjutnya dalil Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam ini juga harus kita ketahui, yang mana dalilnya ini tercantum di dalam surat Al-Fatir ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzi auhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Yang mana ayat tersebut artinya adalah, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang perbedaan antara kitab dan suhuf. Jadi anak-anak harus paham perbedaan antara kitab dan suhuf. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul ada yang dibukukan atau juga dinamakan kitab, dan ada juga yang masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah atau juga dinamakan suhuf. Namun keduanya sama-sama berisi tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pun perbedaannya di antara lain, yang A, isi kitab ini lebih lengkap
daripada suhuf ya. Jadi kitab itu lebih komplit, kalau suhuf itu masih berbentuk lembaran. Kemudian yang B, bentuk dari kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf ini masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Kemudian selanjutnya yang C, kitab ini biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Jadi kalau suhuf itu lebih sedikit masanya, kalau kitab itu berlakunya lebih lama. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Ibrahim. Ini menerima sebanyak 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa ini menerima 10 suhuf. Oleh karenanya kita harus paham itu semua. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya apa saja? Di antaranya yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang selanjutnya, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Jadi itu semua adalah hikmah yang harus kita pahami. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sebagai akhir dari pertemuan kita pada kali ini, maka kita perlu mengadakan evaluasi. Untuk itu nanti tolong dikerjakan. Yang pertama, evaluasinya adalah jelaskan perbandingan kandungan antara kitab Al-Quran dengan kitab lain. Kemudian yang kedua, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan seorang muslim beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi evaluasinya cuma 3 itu, nanti tolong dikerjakan. Kemudian ada NB di sini. Untuk lebih jelasnya, ketentuan dalam mengerjakan tugas akan di-share kepada wali kelas masing-masing.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.